Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nur Mulatur Rahmah dari kelas 11 NIAT 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi matematika khususnya di kelas 11 sesuai dengan kurikulum 2013 revisi. Nah, untuk materi kali ini, saya akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar merupakan materi di semester genap di kelas 11, tepatnya pada KD 3.7, yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar, baik fungsi polinom dan fungsi rasional, secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Nah, materi kali ini ada beberapa poin yang harus kita dapatkan. Pertama yaitu, dengan menonton video ini kita dapat menjelaskan limit fungsi aljabar secara intuitif. Kedua yaitu kita dapat memahami sifat-sifat limit fungsi aljabar. Dan yang terakhir yaitu kita dapat menentukan nilai limit suatu fungsi. Nah, seperti apa? Langsung saja kita masuk di poin pertama. Limit fungsi secara intuitif. Sebenarnya teman-teman mungkin pernah mendengar kata limit. Nah, apa sih limit itu? Oke, di sini saya akan kasih gambaran, misalnya ada seorang anak berdiri di tengah jalan. Ini hanya gambaran saja. Nah, dia sedang memandang jauh ke depan sampai ke ujung jalan. Nah, pertanyaannya, apakah anak tersebut bisa melihat objek yang jauh di sana? Tentu saja tidak, karena pandangan kita terbatas. Maka pandangan itulah yang disebut dengan limit. Yang kedua, kita akan coba memakai sistem pendekatan yang menggunakan baris bilangan. Nah, dari baris bilangan ini, bilangan berapakah yang paling dekat dengan 3? Pasti kalian sudah tahu semua bilangan apa yang dekat dengan 3, yaitu bilangan 2 dari kiri dan bilangan 4 dari kanan. Apakah benar bilangan 2 dan 4 adalah bilangan yang paling dekat dengan 3? Coba kita perbesar. Apakah benar bilangan 2 dan 4 yang paling dekat dengan 3? Ternyata ada bilangan lain, yaitu 2,5 dan 3,5. Apakah itu yang bilangan yang paling dekat? Oke, kita perbesar lagi. Ternyata ada lagi bilangan yang paling dekat dengan 3, yaitu 2,99 dan 3,01. Jadi intinya banyak sekali bilangan yang mendekati 3, baik dari kiri maupun kanan. Jadi kita mau ambil satu nilai dengan kita memisalkan sebagai X, maka dapat dikatakan X mendekati 3. Kalau dituliskan seperti ini ya, X tanda panah 3, X mendekati 3. Dari kedua gambaran tersebut kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa limit fungsi dapat dituliskan dengan rumus seperti ini. Nah, limit fx mendekati c sama dengan L. Cara bacanya bukan seperti itu. Cara bacanya seperti ini. Limit fungsi fx di mana x mendekati c atau untuk x mendekati c, maka fx akan mendekati L. Yang sudah jelaskan apa itu limit fungsi, jadi kita akan beralih ke poin kedua. Sifat-sifat limit. Nah, sifat-sifat limit ini digunakan untuk memudahkan kita sebenarnya dalam menyelesaikan persoalan limit, yaitu menentukan nilai limit. Yang pertama misalnya ada soal limit K. Nah, K ini konstanta, bilangan apa saja. Di saat X mendekati C, maka hasilnya adalah K. Kenapa? Karena ini bukan merupakan suatu fungsi. Ini kan bilangan konstanta. Bisa 1, 0, min 1. Misalnya ada limit 2, di mana X mendekati 1 misalnya. Maka nilainya langsung bilangan itu sendiri, yaitu 2. Yang kedua, limit X, di mana X mendekati C. Sebenarnya kita bisa membahas ini pada poin ketiga, yaitu menentukan nilai limit. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja kita ganti X-nya dengan nilai C. Langsung kita ganti sehingga hasilnya sama dengan C. Yang selanjutnya, sifat ketiga, yaitu apabila ada suatu perkalian, suatu fungsi dengan konstanta, kita bisa pisahkan terlebih dahulu.
Kita selesaikan dulu, kita tentukan nilai limit terlebih dahulu dari fungsi fx-nya, kemudian dikalikan dengan k. Yang keempat, limit fungsi merupakan penjumlahan dua buah fungsi. Sama, kita juga pisahkan terlebih dahulu, kita juga tentukan nilai limit dari masing-masing fungsi, kemudian kita menjumlahkan ataupun mengurangkan. Yang kelima juga sama, limit fungsi perkalian. Kita juga pisahkan terlebih dahulu, kemudian kita kalikan hasilnya. Yang keenam juga sama, pembagian. Kita bisa uraikan terlebih dahulu mencari limitnya masing-masing. Yang ketujuh yaitu perpangkatan. Kita bisa menentukan terlebih dahulu nilai limit dari fungsinya, kemudian hasilnya kita pangkatkan. Yang kedelapan, limit pangkat. Limit pangkat sama juga, kita harus kita selesaikan dulu limit fungsinya, kemudian kita akarkan. Jelas ya, itu ada 8 sifat-sifat limit yang bisa teman-teman hafalkan dan pahami, yang akan memudahkan kita dalam menentukan nilai limit. Kita lanjut. Yang ketiga, nilai limit fungsi. Nah, untuk menentukan nilai limit fungsi, caranya yaitu pertama dengan mensubstitusi langsung. Apanya yang disubstitusi langsung? Yaitu misalnya ada limit fungsi fx, di mana x mendekati c. Substitusi langsung artinya apa? Jadi, di sini limit fungsinya x mendekati c. Berarti semua variabel x yang ada pada fungsi kita ganti dengan c. Jadi fx kita ganti dengan c. Jadi hasilnya yaitu fc. Namun misalnya karena ada juga soal nanti yang disubstitusikan langsung, hasilnya bukanlah nilai tentu. Contohnya seperti 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga kurang tahingga, dan tahingga pangkat tahingga. Nah, jika hasil substitusinya nanti teman-teman mendapatkan nilai keempat ini, yaitu nilai tertentu, maka itu tidak berlaku. Maka kita harus menyelesaikan dengan cara yang lain. Biasanya yang biasa kita gunakan yaitu dengan pemfaktoran. Pemfaktoran ini yaitu menghilangkan penyebab nilai tertentu pada faktor yang sama. Misalnya kita lihat yaitu pada nilai yang didekati x-nya, yaitu ada fungsi di mana x mendekati c. Berarti penyebab tak tentunya yaitu ada pada nilai yang didekati x, yaitu x mendekati c. Berarti penyebab terjadinya tak terhingga tentu yaitu x min c. Nah, x min c itulah yang akan kita hilangkan. Nah, ada juga soal yang biasanya di dalam soal tersebut memuatkan akar. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti itu, kita menggunakan cara merasionalkan. Nah, merasionalkan yaitu menghilangkan penyebab nilai tertentu pada fungsi yang memuat bentuk akar dengan mengalihkan dengan sekawannya. Nah, sekawan yang di sini bukan hanya pada penyebutnya, tapi juga pada pembilangnya. Jadi, mau penyebut atau pembilang yang ada akarnya, berarti kita kalikan dengan sekawannya. Atau kalaupun penyebutnya ada akarnya, pembilangnya juga ada akarnya, berarti kita akan kalikan 2 kali. Sekawan dari penyebut dan sekawan dari pembilang. Jelaskan, itu ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai dari suatu limit. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh soal. Contoh soal yang pertama. Limit fungsi x kuadrat tambah 2x min 1, di mana x mendekati 2. Berarti cara pertama yang kita lakukan yaitu dengan substitusi langsung. Bagaimana cara substitusi langsungnya? Yaitu mensubstitusikan atau mengganti semua variabel x yang ada pada fungsi dengan nilai yang didekati oleh x. Di sini x-nya mendekati 2. X kuadrat kita ganti x-nya dengan 2, berarti 2 kuadrat. 2x berarti 2 dikali 2. Min 1 tetap min 1, karena tidak ada variabel x-nya. Min 1. Berapa hasilnya? 2 kuadrat 4, 2 kali 2, 4, dikurang 1. Hasilnya yaitu 7.
karena hasilnya bilangan tentu, maka itulah nilai limit. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Limit fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 di mana x mendekati 1. Di mana cara pertama mensubstitusi langsung. Jadi kita mengganti x-nya dengan 1. Oke, kita ganti. Ternyata hasilnya 0 per 0. Nah, ini tadi yang dimaksud. Apabila hasil substitusinya 0 per 0 atau nilai tak tertentu, berarti itu bukan nilai limit yang diminta. Jadi, kita harus menggunakan cara yang lain, yaitu dengan pemfaktoran. Oke, sekarang kita faktorkan. Syarat pemfaktoran, ada syaratnya ya. Kita harus melihat nilai dari x yang didekatinya. Berapa nilai x di sini? X mendekati 1. Jadi faktor yang mau dihilangkan yaitu x min 1. Nah, di sini penyebutnya sudah berbentuk yaitu x min 1. Jadi sudah tetap ya, jadi kita tidak usah mengubahnya. Yang mau yang difaktorkan berarti yang di atas, yaitu x kuadrat min 1. Nah, ini yang harus difaktorkan. Salah satu pemfaktorannya yaitu x min 1. Jadi berapa dikali x min 1 hasilnya x kuadrat min 1. Nah, langsung saja. Ternyata x tambah 1. Nah, setelah difaktorkan, kita menghilangkan faktor yang sama. Di sini ada faktor yang sama, yaitu x min 1. Kita hilangkan x min 1. Sudah sederhana, tinggal x tambah 1. Kembali kita substitusikan langsung. Ganti x-nya jadi 1. Jadi 1 tambah 1. Hasilnya yaitu 2. Jadi hasil dari limit fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 di mana x mendekati 1 yaitu 2. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang materi limit fungsi aljabar. Jadi video ini hanya sebagai referensi untuk teman-teman. Teman-teman bisa mencari referensi yang lain sebagai perbandingan sehingga teman-teman bisa betul-betul paham apa dan bagaimana materi mengenai limit fungsi aljabar itu. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.